Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan eh, aplikasi dari hukum kedua Newton ya, aplikasi dari hukum kedua Newton. Yang pertama adalah gerakan lift diam. Jadi lift ya, kita ketahui lift ini memiliki tali ya, tali yang menariknya ke atas ya. Tali ini memiliki gaya tegangan tali yang disebut dengan T besar ya. Dan lift ini juga memiliki gaya berat W ya, gaya berat W. Sehingga kedua gaya ini saling bertolak belakang, T ke atas ya dan W ke bawah ya. Nah, pada kasus lift yang diam, ya, lift yang diam percepatannya 0 atau A sama dengan 0. Jadi karena tidak bergerak maka percepatannya atau A-nya adalah sama dengan 0. Sehingga kalau kita menggunakan rumus hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya di sini adalah resultan gaya, yaitu gaya-gaya yang bekerja pada lift ini. Di sini tadi gaya yang bekerjanya cuma ada dua, yaitu gaya T ke atas dan gaya W ke bawah. Sehingga sigma F-nya adalah T dikurang W. Mengapa dikurang? Karena saling berlawanan arah. T ke atas ya dan W ke bawah, kita anggap W-nya negatif. Jadi T dikurang W sama dengan M dikali, karena percepatannya 0 berarti A-nya kita ganti dengan 0 ya. Jadi M dikali 0 adalah 0 ya, sehingga T dikurang W sama dengan 0. Sehingga negatif W bisa kita pindahkan ke ujung sama dengan ya, pindah ruas sehingga menjadi positif. Min W-nya berubah menjadi positif sehingga kita dapatkan T sama dengan W. Artinya adalah gaya tarik talinya sama dengan gaya berat lift itu. Ini jika liftnya adalah diam. Jadi dalam kasus lift diam, sekali lagi dalam kasus lift diam, T gaya tarik talinya sama dengan W gaya berat lift ya. Ini untuk lift yang diam. Selanjutnya yang kedua adalah gerakan lift bergerak ke atas. Gerakan lift bergerak ke atas. Nah, ini skemanya begini ya. Tadi gayanya bekerjanya sama seperti yang pertama tadi ya. Gaya T tegangan talinya ke atas dan gaya W gaya berat liftnya ke bawah, sama-sama berlawanan arah. Nah, di sini karena lift bergerak ke atas sehingga percepatannya arahnya ke atas ya. Sehingga karena gerakannya ke atas, ini artinya adalah gaya-gaya yang arahnya searah dengan gerakan lift, yaitu ke atas, itu nilainya positif. Dan gaya yang arahnya berlawanan dengan arah gerak lift, yaitu ke bawah, berarti negatif ya. Sehingga kalau kita gunakan rumus hukum kedua Newton ya, sigma F sama dengan M dikali A ya. Nah, karena gaya yang ke atasnya adalah T itu searah dengan percepatan, maka T-nya bernilai positif. Nah, di sini T-nya bernilai positif ya. T yang bernilai positif ini tidak perlu kita buat tanda plus di sebelah kirinya, tidak perlu ya. Jadi di sini kalau tidak ada tandanya berarti menunjukkan T ini positif. Dan min W dikurang W, jadi W-nya bernilai negatif ya. Nah, ini tanda negatif dari W ini ada di sebelah kirinya nih, min W. Jadi min ini menunjukkan W-nya berlawanan arah dari gerak percepatan. Percepatannya ke atas, W-nya ke bawah. Sehingga di sini W-nya min W sama dengan M dikali A ya. Nah, kita tahu W itu adalah, nah ini rumus W. W itu adalah gaya berat, W adalah M dikali G, massa dikali percepatan gravitasi. Jadi kalau kita tulis di sini, W-nya kita ganti dengan M kali G. Jadi T dikurang M kali G sama dengan M dikali A. Sehingga min M kali G ya, min M kali G ini kita pindah ruas ya ke sebelah kanan. Awalnya min, kita pindah ruas melewati sama dengan menjadi positif ya, sehingga T sama dengan M dikali A ditambah M dikali G. Sehingga jika massa lift ya, kita misalkan massa liftnya adalah 100 kg dan percepatan gravitasinya percepatan liftnya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita buat di sini M-nya sama dengan 100 kg, A percepatan lift tadi 2 meter per sekon kuadrat, dan G percepatan gravitasi bumi kita buat 10 meter per sekon kuadrat ya. Sehingga kita masukkan rumus ini tadi ya,
gaya tarik talinya adalah T sama dengan M dikali A. M-nya 100 dikali A-nya 2 ditambah M dikali G. M masanya 100 dikali gravitasinya 10. Sehingga 100 kali 2 200 ditambah 100 dikali 10 1000. 200 tambah 1000 adalah 1200 Newton. Jadi gaya tarik tali ke atasnya adalah 1200 Newton untuk lift yang bergerak ke atas dengan masalah yang seperti ini ya. Kemudian yang ketiga adalah gerakan lift bergerak ke bawah. Nah ini kalau liftnya bergerak ke bawah, jadi gayanya sama tadi ya, ada T ke atas dan W ke bawah. Ini percepatan ke bawah berarti arahnya ke bawah, berarti semua gaya-gaya yang arahnya ke bawah itu nilainya positif, dan semua gaya-gaya yang berlawanan arah A yaitu ke atas ya itu adalah negatif. Sehingga kalau kita buat sigma F sama dengan M kali A, nah T-nya karena T-nya ke atas berlawanan ke bawah ya, berlawanan percepatan, jadi T-nya negatif, ini min T ditambah W-nya positif karena W-nya sekarang searah dengan percepatan. Jadi min T ditambah W sama dengan M dikali A. W kita ganti dengan tadi rumus W adalah M kali G ya. Jadi min T tambah M kali G sama dengan M dikali A. Nah, plus MG kita pindah ruas ke kanan jadi min MG ya. Ini tetap min T-nya tetap di kiri sama dengan. Jadinya min T sama dengan M kali A, ini tetap M kali A-nya dikurang M kali G. Nah, karena T-nya negatif, kita ingin menjadikannya positif. Caranya adalah dengan mengalihkan seluruh ini ruas ini dengan min 1. Artinya semua ini dikalikan min 1. Nah, jadi dimulai dari min T. Min T dikali min 1 adalah positif T. Nah, MA dikali min 1 jadinya min MA. Min MG dikali min 1 jadi positif MG. Ya. Nah, jadi ini T sama dengan min MA ditambah MG. Nah, ini bisa kita buat positifnya di depan, negatifnya ke belakang ya. Jadinya T sama dengan MG dikurang MA. Nah, jadi jika kita masukkan nilainya, jika tadi M-nya adalah 100 kg, masanya 100 kg, massa lift, percepatan liftnya 2 meter per sekon kuadrat, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, sehingga kita bisa mencari gaya tegangan tali untuk lift yang bergerak ke bawah dengan rumus ini tadi ya. Jadinya T sama dengan M kali G, M-nya 100 dikali G-nya 10 dikurang MA dikurang M 100 dikali A-nya 2. Jadinya 100 kali 10 1000 dikurang 100 kali 2 200, 1000 dikurang 200 adalah 800 Newton. Nah, jadi gaya tarik tali untuk lift yang bergerak ke bawah adalah 800 Newton. Jadi ternyata gaya tarik talinya lebih ringan ya daripada lift yang bergerak ke atas tadi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem katrol ya. Ini sistem katrol. Di sini ada sebuah katrol yang digantungkan di atas langit-langit ya. Katrol ini adalah katrol yang sangat licin ya, katrol yang sangat licin. Jadi biasanya kalau kita katrol ini kan contohnya kerekan sumur ya. Kalau kita menarik ya, mengkerek sumur, biasanya katrolnya juga akan ikut berputar. Nah, itu disebabkan karena katrolnya juga memiliki gaya gesekan. Akan tetapi dalam permasalahan sistem katrol yang sekarang ini, katrolnya adalah licin, sangat licin sempurna. Jadi ketika katrol ini talinya ditarik, katrolnya tidak berputar ya. Jadi sekali lagi dalam pelajaran sistem katrol hukum Newton kedua ini ya, katrolnya sangat licin sehingga ketika tali ya itu ditarik kepada katrol ini, katrolnya tidak berputar ya, loss begitu saja. Nah, dalam gambar ini terdapat kotak M1 dan M2. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa M2 lebih berat daripada M1 ya. Jadi diketahui M1-nya adalah 5 kg ya, massa M2-nya adalah 7 kg. Percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya adalah berapakah percepatan sistem? Percepatan sistem maksudnya adalah balok M1 dan M2 ini gerakan percepatannya sama. Karena dia katrolnya tadi licin, jadi kalau M1 ke atas, M2 ke bawah, sama-sama memiliki percepatannya sama. Ini disebut dengan percepatan sistem. Yang ditanyakan yang kedua adalah berapakah gaya tegangan tali. Jadi gaya tegangan talinya juga sama. Gaya tegangan tali M1 dan gaya tegangan tali M2 sama karena sistem katrol ini licin. Nah, jadi yang perlu kita pahami bahwa katrol tersebut adalah
licin sempurna tanpa gesekan ya. Jadi karena licin sempurna tanpa gesekan sehingga percepatannya sama dan gaya tegangan talinya sama ya. Ini adalah hal yang harus dipahami pertama kali ketika mempelajari sistem katrol pada hukum kedua Newton. Nah, karena M2 lebih besar daripada M1, artinya massa M2 lebih besar, lebih berat daripada massa M1, maka sudah pasti arah gerakan percepatan sistem itu adalah seperti ini ya. Jadi M1 lebih ringan berarti M1 tertarik ke atas sehingga benda M1 ini percepatannya ke atas ya. Sedangkan M2 karena lebih berat ya pasti dia tertarik ke bawah ya, sehingga percepatannya ke bawah ya. Selanjutnya kita perhatikan satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan benda M1. Nah, benda M1 ya, benda M1 tadi kan yang lebih ringan ya. Karena dia lebih ringan jadi gerakannya ke atas, tertarik ke atas dia ya, sehingga arah percepatannya ke atas. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebuah balok ini memiliki dua gaya yang bekerja pada M1 ini. Yang pertama adalah gaya tarik tali T, dan yang kedua gaya berat dari M1 ini yaitu disebut dengan W1. Jadi ada dua gaya yang saling bertolak belakang, T ke atas dan W1 ke bawah. Nah, kita gunakan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M1 dikali A ya. Jadi karena benda 1, M-nya adalah M1. Nah, kemudian sigma F atau resultan gayanya adalah T dikurang W1. Mengapa T-nya positif? Ya karena T-nya searah dengan percepatan ke atas ya. Jadi T-nya positif dan W1-nya negatif, min W1 karena dia berlawanan arah dari gerak percepatan. Percepatan ke atas, W1-nya ke bawah sehingga W1-nya adalah min. Sehingga kita dapatkan sigma F-nya adalah T dikurang W1 sama dengan M1 dikali A. Nah, kita ketahui bahwa W ini adalah M kali G. Jadi W1 adalah M1 kali G. Ya, kita jabarkan. T dikurang M1 dikali G sama dengan M1 dikali A. Kemudian min M1G ini kita pindah ruaskan melewati sama dengan ke kanan. Karena pindah ruas jadi min M1G ini menjadi positif M1G. Sehingga rumus ini menjadi T sama dengan M1A ditambah M1G. Nah, ini kita simpan dulu persamaan ini, kemudian kita sebut dengan persamaan 1 ya. Jadi ini persamaan yang kita dapatkan dari memperhatikan benda M1. Nah, kemudian setelah itu kita lihat memperhatikan benda M2 ya, yang lebih berat tadi ya. Jadi karena M2 ini lebih berat sehingga percepatannya ya menarik ke bawah ya, percepatannya ke bawah ya. Sehingga gaya yang arah ke bawah itu nilainya positif dan gaya yang arah ke atas nilainya negatif ya. Sehingga tadi ya kita gunakan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M2 dikali A. Ya, karena benda 2 maka M-nya M2. Nah, sigma F-nya T-nya menjadi min. Mengapa? Karena T-nya ke atas ya, berlawanan arah dengan percepatan yang ke bawah ya. Dan W2-nya menjadi positif karena searah dengan percepatan ya, sehingga min T tambah W2 sama dengan M2 dikali A. Nah, kemudian min T ditambah W2-nya kita jabarkan ya, W adalah M kali G atau M2 dikali G ya, sama dengan M2 dikali A. Nah, ini kita sebut dengan persamaan kedua. Kita simpan menjadi persamaan kedua. Nah, kemudian kita gunakan rumus substitusi. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi persamaan 1 ini tadi adalah persamaan T sama dengan ya. Nah, kita masukkan nilai T sama dengan ini ke persamaan 2. Jadi di sini ada T ya kan, di sini min T ya. Jadi T ini kita ganti dengan T yang persamaan 1 tadi ya. Persamaan 1 ini adalah M1A ditambah M1G. Kita masukkan nilai M1A tambah M1G ini ke sini. Nah, sehingga menjadi seperti ini ya. Jadi min T tadi menjadi min M1A ditambah M1G, didapat dari persamaan 1 yang atas tadi ya. Nah, ini tetap dilanjutkan dari persamaan kedua ditambah M2G sama dengan yang ini tadi ya. Sama dengan M2 kali A, sama ini. Nah, kemudian karena min ini berada di luar tanda kurung, jadi sesuai rumus pemfaktoran kita harus mengalihkannya ke dalam ya. Min dikali M1A jadinya min M1A ya. Min dikali positif M1G menjadi min M1G ya. Jadi min ini harus dikalikan dengan semua yang ada di dalam kurung ini. Nah, setelah kita kalikan sehingga menjadi min semua.
Nah, ini tetap ini tambah M2 kali G sama dengan M2 dikali A. Kemudian ini semua ruas ini memiliki M dan dia di belakangnya masing-masing A dan masing-masing G ya. Ada di sini A, ini G, ini A. Nah, yang sama-sama G kita kumpulkan, yang sama-sama belakangnya A kita kumpulkan ya. Nah, kebetulan yang ini min M1G dengan plus M2G ini sudah sama-sama G. Nah, ini min M1A kita pindahkan ke sini, dekatkan dengan M2A. Jadi karena dia harus didekatkan, jadi min M1A ini menjadi positif karena dia melewati sama dengan ya M2A ditambah M1A ya. Sehingga min M1G ditambah M2G sama dengan M2A ditambah M1A. Nah, kemudian ini G ini masing-masing ini kita keluarkan ya, ya, sehingga yang ada di dalam kurung ini tinggal M-nya aja ya. Nah, ini min M1 ditambah M2 dikali G ya, G-nya kita keluarkan. Ini namanya pemfaktoran ya. Begitu juga yang sebelah kanan ini ya, M-nya dimasukkan dalam kurung, M2 ditambah M1, A-nya kita keluarkan karena sama-sama memiliki A. Kalau ini tadi sama-sama memiliki G ya. Sehingga rumus ini menjadi seperti ini ya, min M1 ditambah M2 tutup kurung dikali G sama dengan buka kurung M2 tambah M1 tutup kurung dikali A. Nah, kita ingin mencari nilai A-nya. Nah, sehingga A yang di sebelah kanan ini harus sendirian. M2 ditambah M1-nya harus kita lempar ke sebelah kiri ya, karena M2 ditambah M1 ini hubungannya dengan A adalah perkalian ya, M2 tambah M1 dikali A. Maka ketika kita lemparkan ke sebelah kiri, dia menjadi kebalikan dari kali-kalian, yaitu bagi-bagian ya. Jadi ini menjadi dibagi. Sehingga min M1 ditambah M2 per atau bagi M2 tambah M1 dikali G. Nah, atau kita balik ya, menjadi A-nya di sebelah kiri, A sama dengan ya. Nah, M2 positif biasanya positif di kiri ya, dan yang negatif di kanan ya, min M1 di kanan. Jadi M2 min M1 per M2 ditambah M1 dikali G. Nah, sehingga kalau kita masukkan nilai-nilainya tadi ya, M2-nya adalah 7 kg dikurang M1-nya adalah 5 kg dibagi M2 tambah M1, 7 tambah 5 dikali G. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi didapat 7 kurang 5 2, 7 tambah 5 12, 2 per 12 dikali 10 ya, 2 dikali 10 20, 20 dibagi 12 adalah 1,67 meter per sekon kuadrat ya. Jadi inilah rumus yang harus kita hafalkan ya untuk dalam sistem katrol ini. Untuk mencari percepatan sistem adalah A sama dengan M2 dikurang M1 ya, M yang lebih berat dikurang M yang lebih ringan dibagi penjumlahan dari mm-nya itu tadi dikali gravitasi, percepatan gravitasi ya. Nah, setelah kita mendapatkan tadi nilai percepatannya ya, percepatannya 1,67 meter per sekon kuadrat, sehingga kita bisa mencari tegangan talinya ya. Untuk gaya tegangan talinya bisa kita ambil dari persamaan 1 ya. Persamaan satu tadi yang ini tadi ya. Nah, ini persamaan 1 tadi kita ambil saja dari persamaan 1 karena persamaan 1 ini sudah menunjukkan nilai T ya, untuk mencari nilai T karena di sini tertulis T sama dengan, berarti di sini kita bisa mencari nilai T-nya kalau nilai A atau percepatan ini sudah dapat. Nah, sehingga ya T sama dengan M1 dikali A ditambah M1 dikali G ya. M1-nya adalah 5 ya, dikali A, percepatannya tadi 1,67 sudah didapat, ditambah M1-nya adalah 5 dikali G-nya 10. Jadi sama-sama M1. Mengapa? Karena ini adalah persamaan dari kita perhatikan dari benda M1 tadi. Kok M1 aja, M2-nya enggak? Ya, sama aja M1 dengan M2 karena ini tadi percepatan sistem. Percepatan sistem M1 dan percepatan sistem M2 itu sama. Sehingga boleh diambil dari rumus 1 ataupun 2 ya. Sehingga dari sini tadi bisa kita hitung 5 dikali 1,67 adalah 8,35 ditambah 5 kali 10 adalah 50. 8,35 ditambah 50 adalah 58,35 Newton. Nah, ini adalah gaya tarik tali sistem katrol tersebut ya. Ini kemudian untuk latihan di rumah ini ada 2 soal ya. Soal yang pertama tentang lift ya. Sebuah lift yang masanya 250 kg melaju dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat,
Hitunglah gaya tegangan tali lift ketika A bergerak ke atas, B bergerak ke bawah. Nah, ini soal nomor 1. Yang nomor 2-nya tentang sistem kontrol ya. Sebuah sistem kontrol seperti gambar di samping ditarik oleh beban M1 8 kg dan M2 4 kg. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah A yang pertama percepatan sistem, B gaya tegangan tali. Nah, inilah latihan untuk dikerjakan di rumah ya. Silakan dikerjakan di buku latihan masing-masing dan minggu depan dikumpulkan ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.